Lajeng pinanggih malih menika badhe ngoyak babaran pinanggihan ingkang sadèrèngipun. Ini saya kan tidak bisa tidur. Kemarin mendengarkan penjelasan sebelumnya bakal ada ontran-ontran bencana yang menurut saya gegirisi. Saya kan sebagai orang awam juga pengen tahu masalah supaya saya ini bisa ikut terselamatkan, tidak jadi pupuk yang menurut saya ini saya mau mengejar penjelasan babakan lagu Indonesia Raya tentang jiwa, raga, dan sukma untuk menghadapi era baru nanti supaya saya ikut jadi orang yang terpilih, yang terselamatkan. Mohon untuk dijelaskan lebih detail lagi. Ya, masalah memasuki era baru. Ya, sebelum memasuki era baru kan berarti ada masa-masa sebelum memasuki era baru. Itu harus diperhatikan. Tidak mungkin sekonyong-konyong tiba-tiba. Seperti bangsa kita, bangsa Indonesia. Zaman Belanda pindah ke zaman Jepang, itu juga pasti ada ontran-ontran. Dari zaman Mojopahit masuk ke zaman Demak, itu ya masih ada sesuatu. Nggak mungkin secara tiba-tiba, secara langsung pindah, ya nggak mungkin. Nah di sini juga sepertinya tenang-tenang saja, tapi tolong dilihat di alam sekitar kita, cuaca sudah tidak menentu, musim sudah tidak jelas, terus di mana-mana sudah mulai ada suara-suara gempa dan sebagainya. Nah itulah nanti yang saya katakan ingin mau memasuki era baru. Nah, supaya cocok, supaya pakem dengan ramalan-ramalan sesepuh-sesepuh kita dulu, seperti yang Ronggo Warsito, yang Joyoboyo dan sebagainya, kan sudah tertulis, hampir semua orang pasti tahu masalah tahun kembar. Nah pada waktu itu beliaunya mengatakan akan terjadi pada tahun kembar. Nah padahal di masyarakat kita tuh tahunnya kan ada beberapa tahun. Ya maaf, ada tahun Jawa, ada tahun Muharram Islam, ada tahun Masehi. Yang secara kebetulan saat ini semuanya kembar. Kebetulan. Jadi untuk diperhatikan, untuk saya tidak meramal, saya tidak bukan, karena saya membaca buku-buku yang saya dalami ini, yang berkaitan dengan Jawa ini, itu menjadi suatu loh kok iso pas. Diawali dengan corona. Sejak Oktober tahun lalu sudah saya sampaikan, nanti Desember dan seterusnya akan ada wabah. Saya tidak ngarang, saya tidak berdasarkan wangsit, tidak ada hitungannya. Dan kebetulan kok pas. Mungkin karena dulu pelajaran matematika saya name-nya bagus. Nah, setelah corona nanti kan ada wabah paceklik. Fase 2 itu ya, Itu masuk ke babak kedua. Babak kedua itu bagaimana paceklik itu akan maaf membunuh banyak orang. Bagaimana kita sulit untuk mencari makan. Itu bukan di Indonesia, seluruh dunia berlaku. Baru setelah itu terjadi bencana besar
Enggak. Leluhur kita dulu mengatakan nek wis tahun lah, itu kan berarti mulai, bukan itu saat itu terjadi. bukan. Makanya kalimat itu harus diperhatikan beliau-beliaunya kalau menghentikan, kalau bicara. Jadi nanti sebelum peralihan tahun, menurut saya, karena yang mengatakan si yang Joyoboyo, ya pastinya tahunnya tahun Jawa. Yang tahun Jawa akan berakhir di bulan Agustus besok. Nah, di bulan Agustus besok kemungkinan besar akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tapi itu belum menyelesaikan masalah. Baru awal. Itu baru awal. Ya. Jadi awal, maaf ya, saya katakan terjadinya gempa misalnya. Gempa itu akan terjadi masih di tengah laut. Masih di tengah laut dan besar. Bisa dimungkinkan hingga mencapai 9 SR. Di situ akan memicu terjadinya gongnya. Ya, gongnya itu kan nanti kan Pacitan, di bawah Pacitan 60 km di bawah Pacitan itu terdapat gunung lumpur yang luasnya sampai ke timur hingga utara Pulau Bali. Amblong. Kalau amblong, otomatis itu berapa SR dan memicu gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, utamanya Gunung Merapi. Gunung Merapi itu akan, karena terdesak magma dari bawah yang luar biasa, letusannya akan sampai ke akar-akarnya, dan itu sudah berapa SR lagi. Bukan cuma Indonesia, akan nanti kan akibat kejadian ini kan berpengaruh ke seluruh Nusantara hingga ke Jepang. Gitu. Dan tidak cuma di sini saja, itu seluruh dunia. Melu rasa turu to, Cah. Abang ngono kok kan iso turu. Jangan dianggap terus lah Amerika kan luas, aman, enggak bisa. Amerika itu di bawah Los Angeles itu juga ada gunung lumpur. Itu juga gerak. Belum ada lagi lempeng Arab. Itu juga gerak. Ngeri. Di Arab itu juga ada lempengnya. Ada. Itu mungkin yang ahli geologi mungkin lebih paham, kalau saya kan bukan ahli geologi, hanya membaca. Pasok ngomong aku. Jadi kalau ngomongin masalah itu kan baru ngomongin masalah gempa ya. Jadi kan pertanyaannya bagaimana kita bisa lolos loh. Nggih. Nah kalau kita lolos itu kan yang dulu saya katakan jiwa, sukma. Jiwa itu ada di dalam sukma. Seperti padi, ada isi dan kulitnya. Sukma itu kulitnya padi, padinya itu jiwanya. Nah, itu punya kendaraan, namanya Garuda. Makanya itu saya bukan narang ini sudah tertulis di zaman Majapahit, di zaman Kediri sudah ada. Makanya mereka menggunakan lambang juga Garuda, karena itu memang pesawat yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana kita menggerakkan itu supaya si sukma itu bisa muncul. Nggak usah ngomongin yang anu dulu, ini sukma dulu. Kalau masalah jiwa itu kalau sudah bisa ketemu sukma, baru diperes lagi bisa ketemu jiwa. Itu semuanya memang harus sering latihan, sering
kalau bahasa umumnya itu meditasi, pakai pernapasan. Nah, pesawat itu sudah diberikan dari sononya itu ditaruh di tulang ekor. Itu harus bisa dinaikkan ke atas hingga menuju sukma. Sukma kita ada di bun-bunan. Itu kalau pengetahuan saya, jangan disambung-sambung dengan yang lain. Saya nggak tahu kalau yang lain. Kalau di pengetahuan saya seperti itu, sehingga si Garuda tadi harus bisa naik. Lah naiknya harus ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya dengan meditasi, energi tadi akan berkumpul. Ada tabungnya. Tabungnya ada di dalam dekat tulang ekor tadi. Jika penuh, bensinnya kebak, energinya full, pesawat Garuda bergerak naik ke atas. Naiknya ke atas, muter naik ke atas, sehingga memasuki wilayah-wilayah hitam, merah, kuning, putih. Itu yang di umum mengatakan sekawan senggeh ataupun sedulur papat. Itu nanti akan otomatis akan melalui wilayah-wilayah hitam, merah itu, barulah bisa sampai ke sukma, bisa ditemui, bisa diajak komunikasi. Ini bukan gurme, bukan, ini pengetahuan alam. Mungkin ada lagi yang masih. Oh iya, ana sing ditakon ora kuwi kanca-kanca liyane Sing kuwi. iso kadoh ki dikek kesempatan ngomong kene. Wis rada mudeng terus lumayan ada ana gambaran sithik iki. Berarti niki nembe awal nggih niki nggih. Malah Iki awal iki. Malah ngeri ya Mas. Ngeri. Mengkone aku ora iso turu. Iso bayangke. Ora iso turu 7 dina 7 wengi aku. Bro, itu Tapi mah iso betul. tidur. Itu betul, nanti akan ada tanda gelap 7 hari 7 malam. itu Itu di betul. babak berapa Pak kira-kira? Terakhir, memasuki babak terakhir mau terjadi besar, itu akan terjadi gelap 7 hari 7 malam. Ya sedikit saya kasih bocoran dikit, bukan masalah. Tapi saya karena membaca, bukan karena ini wangsit tidak ada, wangsitan. Jadi nanti akan ada tanda gempa 4 skala Richter selama 5 menit di siang hari. Setelah itu saat super besar, Itu belum akhir ya. itu yang masuk ke akhir 4 skala Richter itu di semua tempat. di semua tempat, Semua tempat. khususnya di Pulau Jawa. Nusantara. Semua tempat merasakan. Untuk mempersiapkan makanya kan nanti sekarang yang aja kan terjadi udah pada besar. mulai gempa-gempa atau di mana-mana. Iya. Tiap hari sekarang udah ada gempa-gempa terus ya, tiap hari itu sekarang udah ada loh. Yang 2, yang 4, yang 3, 5, 6 tiap hari ada itu. Tapi beritanya kalah sama corona. Iya. Nek sing gempa-gempa cuma sepintas-pintas. Makanya Tapi orang tetap nggak terlalu memperhatikan. tapi tetap yang disorot kan coronanya. Iya. Padahal sudah ada sebenarnya kalau kita nek kita itu ngerasa kayak itu sudah gempa itu sudah tiap hari ada. Nah, ini kan ada babak 1, babak 2, babak 3 dan saat ini masih masuk di babak 1. Belum. Babak 1. Babak 1 itu startnya baru Agustus kalau hitungan Jawa kok. Bukan, Oh, bukan ya? bukan, maksudnya kan memasuki babak 1 itu untuk memasuki 1, 2, 3 itu memasuki gongnya itu 1 corona atau wabah penyakit Di LL dan lain-lain itu berjalan belum selesai, masuki masa paceklik atau susah cari makan, mau kaya raya ini kalau nggak bisa makan, nggak ada yang bisa dimakan gimana, mau uangnya banyak 1 tenggok, 1 karung tapi nggak ada yang bisa dimakan,
Podo wae. Nah, Nah ini babak 1 kira-kira sudah masuk di Tahapan apa? presentasi tahap Pertengahan. berapa ini Pak? Sudah tengah-tengah? sudah mulai masa terakhir, sudah mau berakhir. Ini kan sudah yang kedua sudah mulai jalan. 75%-an. Ini sudah mulai jalan. Nanti sudah mulai pengurangan penduduk dunia ini sudah mulai banyak. Mulai banyak ya.